Rahim. Qala Sayyidina al-Imam al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bisairi sholihin fid dharain amin. Langgal radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu salatu tasabih tadkhulu fi salatil fariidhah ar-rubaiyah adh-dhuhr wal 'asr wal isya wa dzikr fi shalah yaziduha zinah. Wa qala radhiyallahu anhu man lahu ilallahi haja falyusalli salat tasabih in kana lailan fa rak'atain wa in kana naharan fa arba'an bi tasyahhud wahid. Wa yasallallahu hajatahu fa innaha tuqda insyaallah. Wa man yusalli tasabih yajid ba'daha sururan. Wa kadzalika salatul hifdz tajlibus surur al-'azim wa hiya arba' raka'at ba'da sunnatil isya al-ba'diyah. Taqaddam ma'akum telah kita sampaikan sebelumnya tentang beberapa pendapat para ulama cara salat tasbih. Cara salat tasbih ya. Ada yang baca tasbihnya di jalsatul istirahah. Ada yang bacanya ketika berdiri itu 15 kali awal, kemudian 10 kali sebelum rukuk, sehingga jalsatul istirahah tidak pakai. Ya, ada beberapa macam-macamnya. Walhasil fadilah besar untuk melaksanakan sholat tasbih. Ya, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda kepada pamandanya beliau, ya amma, wahai pamandaku, ala u'tik, ala ahbuk, ala amnahuk. Maukah engkau aku beri, maukah engkau aku beri hadiah, maukah engkau beri aku karuniakan sebuah amal. Diajarin salat tasbih, kemudian Nabi berpesan, lakukanlah wahai pamandaku setiap malam. Fa'ilam tasadi, kalau nggak bisa setiap fakul di Jumat. Kalau nggak bisa fakul di syahr, kalau nggak sanggup. Kalau nggak bisa fakul di sana, setiap tahun sekali. Kalau nggak bisa wafil umri marrah, seumur sekali. Kalau engkau lakukan wahai pamandaku, Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang dahulu dan yang akan datang, yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara amal sholihin adalah banyak-banyak melaksanakan salat tasbih. Dan disebutkan sebelumnya bahwa disampaikan bahwa Sayyidina Ali bin Abdul Bar al-Wannai, beliau salat tasbih dalam satu malam itu 3 kali. Salat tasbih satu malam 3 kali salat tasbih. Maka ini menunjukkan kadang-kadang kita memahami ibadah itu kalau udah kita lakukan udah gitu ya. Padahal supaya kita paham gimana para ulama tersebut itu sholihin dalam urusan ibadah itu asyik, enak gitu loh ya. Sehingga bukan kok kemudian ya udah selesai. Sering kita sampaikan di Tarim itu kenapa sih kok sholat tasbih sampai sholat tarawih kok beda-beda waktu. Ya. Isya ada yang mulai awal waktu, ada yang mulai jam 8, ada yang mulai jam 9, ada yang mulai jam 10, ada yang mulai jam 11. Sampai terakhir ada yang mulai jam 1 pun ada. Ya, pulang-pulang sahur lah. Dan itu subhanallah ya banyak ulama yang gantian. Bukan dia sudah sholat tarawih udah selesai, pindah ke masjid lain, sholat tarawih lagi. Kalau orang mengatakan, masa boleh banyak kayak gitu? Mau sholat sunnahnya. Jangankan kok yang sunnah, yang fardu saja. Kau iadah itu kan termasuk sunnah. Tapi meskipun ada syarat-syaratnya, karena fardu pastinya fardu lebih ketat dalam urusan syarat-syarat. Tapi kalau umpamanya sunnah muassa lebih lebar urusan. Maka kalau tidak ada ketentuannya dalam Nabi bahwa sholat itu sekian rakaat, ya nggak usah ditambah-tambah. Nah, kalau ada ketentuannya, tapi kalau nggak ada ketentuannya, perbanyaklah. Ya semisal para ulama disebutkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani satu malam 1000 rakaat. Cuman boleh? Salat apa aja itu 1000 rakaat itu? Ya kan gitu kan. Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat. Datang pula orang ini enggak ada dalilnya gitu. Nabi enggak ada. Enggak ngerti bentuk apa tujuan ibadah itu enggak ngerti. Maka oleh sebab itu supaya difahamin semisal arti talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya labbaik? Talbiyah itu kan talbiyah ba'da talbiyah. Menerima atau memenuhi panggilan Allah setelah memenuhi panggilan Allah. Karena memang seharusnya kita terus ibadah itu terus, bukan kok kemudian dah selesai. Enggak. Sebab itu disebutkan di antara yang terafdal dalam urusan Al-Qur'an ada al-hal wal murtahil. Hal murtahil maksudnya udah khatam langsung ngulang dari awal lagi. Jadi khatam langsung mulai lagi, kayak gitu. Sama juga demikian dalam ibadah
dalam sholat disebutkan Sayyidina Ali bin Abdul Bar Al-Wannai dalam satu malam sholat tasbih tiga kali, merasakan kenikmatan ibadah. Nah sekarang kita masih berusaha ini untuk menghembus-hembus ini, ya udah bisa menghirup, kepingin bisa ngirup, bukan kayak para aulia solihin. Tapi janganlah pula kemudian kayak orang-orang awam yang nambah ibadah dikit aja kayak sudah pasti neraka ya. Mau nambah ibadah dikit, wah sesat, bid'ah, neraka. Orang ibadah kok neraka cemana sih? Maka enakanlah sama orang, ya nyamanan sama orang. Ada tambahan dikit, ada apa segala macam dalam urusan amal soleh, jangan gampang-gampang nyesatin orang. Nah ini tadi disebutkan bahwa sholat tasbih, katanya Sayyidina Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Agil, sholat tasbih itu bisa dimasukkan ke sholat fardu yang 4 rakaat. Jadi umpamanya sholat duhur sekalian diniatin sholat tasbih, kau melakukan di sholat duhur itu dengan tasbih yang model kayak tadi itu, boleh. Sholat duhur, sholat asar, sholat isya boleh. Kenapa? Karena nggak ada tambahan rukun. Kalau orang mengatakan umpamanya, lu ada tasbihnya 15, kau mau tasbih 90 kali, 100 kali, kenapa memangnya dalam sholat? Perkara sunnah, ya diperbanyak, tidak apa-apa. Umpamanya lah, misal contoh, kau umpamanya baca surat, baca Qul Huwallahu Ahad 21 kali, boleh kan? Boleh. Kenapa nggak boleh? Perkara sunnah. Yang wajib yang nggak boleh ditambah-tambah. Kau mau takbiratul ihram 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya tidak boleh. Kau rukuk 2 kali dalam 1 rakaat, ya, sholat gerhana itu namanya, kan gitu ya. Maka kalau yang fardu pasti ada ketentuan, tapi kalau sunnah boleh. Kalau wadzikir yazidu hazinah, dan zikir atau tasbih dan segala macam doa itu menambah keindahan di dalam sholat tersebut. Khususnya di dalam sholat fardu, pastinya melaksanakan berbagai macam doa-doa di dalam sholat itu yang terafdol. Semua yang dilakukan dalam sholat fardu itu adalah yang terafdol. Oleh sebab itu kadang-kadang ya kita sampaikan juga, kadang-kadang masyarakat ya karena awam dia berpikirnya dapat berusaha cari Lailatul Qadar. Saya tidak merendahkan iktikaf, enggak ya. Saya enggak merendahkan ibadah malam, saya enggak merendahkan. Ya kok iktikaf tapi enggak sholat subuh jamaah, cemana lah kan gitu kan ya. Kan gitu orang awam ya. Kadang-kadang ada juga sebagian orang itu, tarawih masya Allah, tapi sholat isya enggak, lu gimana pula? Ya karena jahil. Ya termasuk itu cara mencari Lailatul Qadar. Pertama kali itu yang wajib itu diseriusin, wajib itu yang dimaksimalkan. Semua hal yang berhubungan dengan fardu itu menjadi yang termulia. Kenapa doa yang termulia setelah sholat fardu? Ya kan gitu kan? Nabi tanya, ayyud doa asma duburas shalawatil maktubat. Doa setelah sholat fardu. Sama juga demikian zikir-zikir. Sholat sunnah yang terafdal mana? Qobliyah ba'diyah. Ya kan? Qobliyah Pak. Saya tidak merendahkan tahajud, saya nggak merendahkan tarawih, saya nggak merendahkan sholat-sholat macam-macamnya, sholat tasbih. Tapi yang terafdal qobliyah ba'diyah. Nah, kadang-kadang sebagian masyarakat kan iktikaf, tadi sholat subuh ketinggalan. Ya, berarti kan kurang perhatian kepada mata qarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaratu alaih. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku seorang hamba semisal pelaksanaan yang ku fardukan. Bukan bermaksud merendahkan ibadah-ibadah orang atau sunnah-sunnah, tidak. Tapi supaya kita menjadi perhatikan utama yang fardu. Sama juga demikian, puasa lebih istimewa daripada, ya saya tidak merendahkan qiyamul lail ya. Nabi bersabda, innallaha faradha lakum siyamah wasanantu lakum qiyamah. Allah memfardukan puasanya kepada kalian dan aku mensunnahkan qiyamul lailnya. Maka fardu harus lebih serius. Ketika puasa sungguh-sungguhlah, jangan maksiat. Ketika puasa jangan riba, jangan dusta, jangan gunjing, jangan macam-macam. Kan itu kan ya. Kadang ada sebagian orang, masya Allah terawihnya, tapi puasanya riba, nipu orang, bohong, ya rusak semua. Itu yang terpenting, itu fardunya, itu yang terpenting. Ini tadi sedikit tentang taklim malam ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ilmu yang manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Allah